Asam urat yang kalau kita lihat dari gejala, ya, gejalanya rasanya sakit, bahkan teramat sangat pada tulang-tulang persendian. Ini yang berhasil saya himpun. Ya, sendinya membengkak, ya, saya ambil dari buku-buku. Ya. Kemudian hangat, sangat lunak, ya, kulitnya jadi tegang, mengkilap, warnanya agak merah. Biasanya serangan pada sendi pergelangan kaki, lutut, tangan ataupun kaki. Kemudian terjadinya peradangan sendi dikarenakan kristal asam urat pada sendi, batu ginjal, asam urat, encok dan ginjal. Ya. Dan pada komplikasi terdapat kerusakan sendi, gagal ginjal, batu urat di saluran kencing. Dan pada penelitian masih sangat susah dicari penyebabnya, kan tetapi pemicunya jelas makanan-makanan yang mengandung purin. Saya rasa akan menjadi si malakama. Ya. Saya katakan si malakama dikarenakan purin, kata Lani Lingga yang berpraktek di Singapura melakukan penelitian, adalah suatu zat materi, ya, kandungan yang memiliki efek farmakologi untuk mencegah timbulnya kanker. Sementara kalau dia bertumpuk menjadi asam urat, artinya tidak dimakan bapak mati, dimakan pun ibunya meninggal, ya. Tidak dimakan rentan terkena penyakit degeneratif abad ini. Banyak asap knalpot, uap aspal, asap rokok, ya, yang bisa memicu timbulnya penyakit degeneratif. Sementara salah satu penguat badannya, ya, dengan izin Allah adalah diantaranya adalah purin. Ya, maka ini tentunya sesuatu yang berat. Maka gejala atau keluhan yang demikian, kalau dilihat dari sudut pandang klasik, penyakit ini disebabkan oleh pola hidup dan makanan-makanan yang tidak sehat yang ada pada individu yang berkondisi lemah. Saya katakan pada awalnya pola hidup, yang dimaksud pola hidup ada dua, pola pikir dan pola hidup, ya. Cara berfikirnya atau menata emosinya, kemudian juga pola makannya, pola tidurnya, pola olahraganya, namanya pola hidup. Ya. Ini sangat dominan atau bahkan bisa disebut paling dominan. Ya, apakah penelitiannya jelas? Jelas, penelitiannya jelas. Dalam tubuh kita ada segumpal daging, yang mana segumpal mudghah, yang mana kala idza fasadat jazal kullu, kalau dia rusak semua. Idza salat jazal kullu, kalau dia baik semua. Dan dia adalah kolbu yang menata akal pikiran, dengan dibantu oleh dimak menata akal pikiran, menata tubuh dibantu oleh kabid, ya. Maka disebabkan pola hidup inilah yang mana dia dibantu oleh dua organ yang berlainan, yang satunya dimak yang ada di kepala untuk berpikir, berakal, ya. Kemudian dibantu oleh kabid untuk menentukan kesehatan badan dengan memberikan nutrisi ke seluruh tubuh, beredarnya darah di dalam tubuh, ya. Maka kemudian barulah makanan yang tidak sehat. Karena kalaupun makanan itu masuk ke dalam tubuh dan kita memiliki kekuatan emosi yang bagus, pola pikir yang bagus, pola hidup yang bagus, maka makanan tersebut dapat diurai, ampasnya dibuang, nutrisinya diambil. Akan tapi yang jadi masalah adalah ketika individu berkondisi lemah dari sisi emosinya tadi, dari sisi pola pikirnya tadi. Maka faktor stres, emosi memiliki peranan yang paling penting dan sangat penting, bahkan ini utama untuk perkembangan penyakit ini. Karena banyak orang sama-sama makan kangkung, sama-sama makan bayam, satunya nyeri tulang, satunya tidak. Ini menunjukkan bahwasanya bukan menjadi penyebab, hanya menjadi pemicu ketika kondisi orang tersebut memiliki faktor yang lain, faktor yang menyebabkan luar bisa masuk ke dalam, yakni faktor kelemahan organ tubuh. Sebagaimana tidak mungkin, ya, negeri ini terjajah kalau tidak ada sangkut paut negeri di sini sendiri. Portugis bisa menjajah negeri ini dengan sumbangan dari Belambangan, bekerja sama, ya. Bisa masuk. Company VOC bisa menyerang, ya, dengan bantuan dari Amangkurat I dan seterusnya. Ini permasalahan yang sudah jelas, ya. Dan tubuh kita ini akan lemah. Ketika tubuh kita lemah, maka akan mudah penyakit yang datang dari dalam, apapun jenisnya, akan menjadi sakit.
walaupun dia makanan yang bernutrisi. Kayak kangkung bayam, suatu makanan yang luar biasa, pencegah kanker. Ya, saudara sekalian. Akan tetapi hal ini bisa menyebabkan sakit, dikarenakan lemahnya kekebalan tubuh, tekanan emosi yang berlebih. Hal ini dapat menyebabkan stagnasi energi vital sehingga darah tidak mengalir. Dan panas hati akan berlebih dikarenakan stucknya, berhentinya, tertimbunnya energi tadi bersama dengan darah. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan rutubah dan haroroh, nutrisi tubuh dan energi kekuatan tubuh dan keseimbangan sistem saraf. Lebih lanjut, kondisi demikian dapat menimbulkan penderitaan pada penderita yang pencernaannya itu terganggu, ya. Maka timbullah sesuatu yang tidak tercerna akan menjadi dampak ampas bagi dia dan menjadi menyakiti dia, yang seharusnya menjadi benteng pertahanan itu menjadi bumerang bagi dia. Atau bisa dikatakan ketika dia tidak bisa menjadi benteng pertahanan atau menjadi obat, maka dia akan duduk di posisi penyakit. Dan dasar terapi klasik adalah menurunkan kadar purin dengan cara pengaturan atau dengan cara alhimiyah, menjaga sesuatu yang datang dari luar terlebih dahulu. Tentunya alhimiyah ini diikuti dengan hibdul sihah, menjaga kesehatan dengan cara menjalankan perintah Allah, menata pola hidup yang baik, bersabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian barulah melakukan alhimiyah, penataan pola hidup, mencegah sesuatu yang datang dari luar yang hendak menyakiti tubuh. Yang tentunya ini merupakan dampak saja pada awalnya dan bukan merupakan penyebab. Kemudian itu yang pertama, kemudian yang kedua, meredakan rasa nyeri, menguatkan kondisi tubuh serta menenangkan energi vital hati, menenangkan emosi. Ya. Adapun perawatan psikologis yang ditunjukkan untuk mengurangi faktor stres ini sangat penting dan perannya adalah utama dalam perkembangan penyakit ini, yang pada umumnya pasien tidak menyadari bahwa dirinya stres. Nah, ini yang susah. Ketika seseorang terkena asam urat, dia merasa saya happy-happy saja, padahal tidak demikian pada awalnya. Nggak mungkin seorang itu sakit kalau pertahanan tubuhnya kuat. Ya, nggak mungkin pertahanan tubuh kuat kalau kolbunya, emosinya itu stabil, ya. Pertahanan tubuhnya tidak akan mungkin lemah, ya. Ini dari sisi kesehatan klasik itu demikian. Maka hal ini artinya pengobatan yang tadi saya katakan, menurunkan kadar purinnya atau asam uratnya dengan cara menjalankan perintah seperti bertawakal, sabar dan seterusnya. Kedua adalah alhimiyah, berpantang sementara waktu apa-apa yang menyebabkan dirinya menjadi sakit, meredakan peradangan dan nyeri, ya. Ini kemudian yang ketiga, kemudian menguatkan kondisi tubuh dengan menenangkan emosi hati. Ini yang paling penting. Untuk ada nasihat dan anjuran kalau asam urat itu disebabkan, ada beberapa penyebab kalau di sisi kami. Arti ada, paling tidak ada 6 jenis asam urat yang kami fahami. Yang pertama adalah asam urat disebabkan oleh sindrom atau pola penyakit angin yang dominan. Tandanya nyerinya berpindah-pindah, ya. Itu angin dominan. Mungkin orang bilang sekarang encok kali ya, kadang pinggang, kadang kaki, seterusnya. Bahan yang sering dianjurkan adalah diantaranya daun peppermint, seledri, daging kelapa, ataupun daun bawang. Ini makanan yang membantu untuk proses penyembuhan, ya, atau karena dominan angin. Kemudian bisa menggunakan lengkuas untuk obatnya. Adapun asam urat yang kedua disebabkan oleh pola penyakit dingin yang dominan. Nyerinya kalau terkena hawa dingin tambah nyeri. Maka karena dingin, penyebabnya angin dingin, obatnya lada, adas, jahe, kencur, ya. Ini bisa digunakan, baik lada diseduh, jahe seduh, adas diseduh, ya. Itu demikian. Kemudian yang ketiga, asam urat disebabkan oleh lembab yang dominan. Ini sakitnya tidak mau pindah. Ciri-cirinya sakitnya tidak mau pindah, nyeri di situ terus, ya. Hal ini bisa digunakan, beberapa makanan yang bisa digunakan juga untuk mengurangi kelembapannya karena menguatkan sistem cerna. Di antaranya adalah ikan gurame, bakar ataupun goreng.
seledri, kulit ubur-ubur, dan kedelai. Baik kedelai rebus atau yang dijadikan menjadi tempe. Ini kalau lembab yang dominan. Kemudian yang keempat, asam urat yang disebabkan panas yang dominan. Disebabkan karena sindrom panas atau pola penyakit panas. Biasanya memerah dia. Nyeri memerah. Obatnya pisang, jamur hitam, garam memiliki manfaat baik dibalurkan. Kemudian stroberi buahnya, mentimun, daun bit dan peppermint. Sementara asam urat yang disebabkan oleh angin, dingin, dan lembab campuran. Ada anginnya, tapi ada dinginnya, ada lembabnya. Maka obatnya campur juga, peppermint, lada, adas, dan jahe segar. Sementara selanjutnya adalah asam urat yang disebabkan karena kelemahan energi vital atau kelemahan materi, lemahnya tubuh. Maka bisa digunakan pisang, jamur hitam, garam, stroberi, mentimun, daun bit, dan peppermint. Ini bagus dikonsumsi. Dan secara umum asam urat yang sering kita dengar biasanya tidak dianjurkan makan cumi, udang, kerang, kepiting, jeroan, otak, kikil, makanan kaleng, kacang-kacangan. Kalau kacang boleh, kacang-kacangan nggak boleh. Yang dalam bentuk kering, melinjo, emping melinjo, bawang, kemudian buncis, kembang kol, kangkung, asparagus, alkohol jelas haramnya, termasuk tape, alkohol yang ada pada tape, dan minuman hasil fermentasi. Durian nggak boleh, alpukat, nanas, dan air kelapa, dikarenakan makanan ini bisa difermentasi menjadi alkohol di dalam usus. Kesimpulan terakhir saya sampaikan bahwasanya pengobatan klasik itu sebenarnya efektif untuk mengobati penyakit asam urat yang akut maupun yang kronis, karena bisa dicoba dengan obatnya, dengan pola hidupnya, pola pikirnya, pola makannya, dan ini bisa dipraktekkan pada pengobatan praktek medis sehari-hari, baik tradisional, klasik, atau pengobatan medis, karena ini menjaga pola makan. Pengobatan klasik mengamati dan mengobati penyakit secara menyeluruh. Saya katakan tadi, asam urat saja yang penyakitnya cuma di lutut, itu dikaitkan dengan emosi. Bukan hanya penderita yang dikeluhkan yang penting, bukan hanya nyeri lututnya atau nyeri sendinya, melainkan keseimbangan antara makan dan antara gerak dan diam, antara rutubah dan haroroh, antara parti makanan dan energi vitalnya, dan keseimbangan tubuh, keseimbangan antara jiwa dan raga. Raga harus seimbang dalam pola makan, pola tidur. Jiwa dan raga yang seimbang juga menjadi pusat perhatian kita para pengobat klasik. Dengan demikian pengobatan klasik tidak hanya meredakan penderitaannya saja, namun juga dapat menghindari kambuhnya penyakit agar tidak kambuh lagi. Hal ini juga merupakan solusi tersendiri di saat terapi-terapi yang lain yang sistemnya adalah simptomatik, umumnya kurang memuaskan dan tidak stabil. Maka ini bisa digunakan karena untuk menyeimbangkan jiwa dan raga juga. Dan tentunya kalau sudah kalimat jiwa, tidak bisa tidak, kita harus mendatangi kajian ustadz-ustadz kita, tempat kita berguru, dengan dalilah yang masuk ke dalam kolbu kita, mudah-mudahan bisa menenteramkan jiwa kita, semangat kita, giroh kita, mudah-mudahan menambah keimanan kita, yang membuat kesehatan kita menjadi terjaga dan menjadi kuat tubuh kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kesembuhan dari Allah, kekurangan dari saya. Bila taufik.